Terkait pencurian plat besi pelindung jalan tol, kita akan tanyakan ke Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Marlian Ronald. Selamat petang Pak Marlian. Selamat petang Nisa, suara saya terdengar? Terdengar Pak, saya boleh langsung Iya, bertanya terkait dengan pencurian iya, plat besi ini kan kita lihat begitu banyak. Anda melihat seberapa membahayakan pengendara kondisi saat ini? iya. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Plat bonding di jalan tol ini merupakan bagian dari infrastruktur jalan tol ya. Penguat struktur jalan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan struktur jalan. Jadi memang dari segi desain, plat bonding ini dapat terbuat dari baja ya atau dari besi yang berfungsi untuk mengikat berbagai bagian struktur jalan tol ya seperti plat, kemudian kolom dan lain-lain. Tetapi ini yang penting mengikat bahan bangunannya yaitu beton dan konstruksi baja. Contohnya demikian. Jadi secara umum plat bonding ini berpengaruh kepada kekuatan dan keselamatan. Jadi mencermati hal ini menurut saya ini momentum ya Nisa, bahwa jalan tol baik yang sudah beroperasi ataupun baru perlu adanya satu pengendalian proyek yang lebih optimal. Bagus ini masyarakat bisa mencermati hal ini, ya, bisa melihat berarti peran masyarakat juga penting begitu. Namun sebagai pengelola, baik khusus ataupun pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga harus ambil perhatian ini, Nisa. Oke, Demikian. jadi artinya kan ini kesempatan untuk lebih mengawasi ya, tidak menunggu sampai ada laporan hilang, apalagi sudah banyak yang hilang. Tapi kalau Anda lihat yang paling disoroti dari kasus Ya, pencurian plat besi ini kan satu tadi adalah keamanan. Pengelola betul. sudah bilang mengganti dengan material lain. Menurut Anda ini sudah merupakan langkah yang tepat atau masih ada dampaknya ke keamanan jalan Iya, tol? iya, dari secara akademik dan teknis, maka pengelola perlu jangan terburu-buru ya, mengganti dengan material seperti ini. Perlu juga dijelaskan kepada masyarakat bahwa desainnya seperti apa secara umum. Kedua, elemen struktur apa yang kemudian diperkuat. Yang ketiga, menggunakan bahan apa. Sehingga pemilihan bahan dari plat bonding ini memang tepat untuk desain dan juga bahan yang akan digunakan, Nisa. Nah, ini menjadi penting. Namun, ini juga momentum kenapa artinya kita juga mengerti desain ini. Apakah memang plat bonding dari plat ini menjadi tepat pada saat ini? Mhm. Kita lihat umur bangunannya juga, umur jalannya ya. Apakah memang plat bonding ini memang sudah waktunya harus ada perawatan atau penggantian? Ah, ini momentum juga gitu loh, Kalau ya. menurut Anda sudah apa Jangan belum? di, Ini sudah urgent untuk nah, diganti atau ini saya hanyalah reaksi saja? Ya, saya belum mendapat data teknis karena belum ke lapangan, namun perlu dicek kembali umur bangunannya bagaimana, kondisi platnya seperti apa. Tapi menurut saya sangat menarik dan aneh ketika dengan mudah masyarakat mencuri dengan menggunakan kunci yang sederhana. Padahal itu kan dipasang dengan begitu kuat untuk menahan beban, beban mati dan beban hidup dari jalan itu. Jadi memang bisa saja indikasinya ada sesuatu yang memang sudah waktunya harus diganti Mhm. atau memang mungkin sudah tidak mampu lagi menahan beban struktur, kira-kira demikian. Jadi ini Mohon dikoreksi, maaf saya potong. Jadi maksud Anda adalah ya, seharusnya kalau ini dibangun dengan begitu kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur, tidak akan mudah menggunakan alat sederhana yang diduga ditemukan di lokasi untuk mencopot atau mengambil plat bonding tadi. Diperlukan alat yang jauh lebih profesional, katakan seperti ya. itu? Iya, Nisa, saya tidak menyampaikan bahwa pemasangannya itu gagal, tidak, tapi menarik ketika dengan mudah dibuka dengan kunci sederhana. Berarti ini harus momentum juga melakukan kajian terhadap desain kelaikannya gitu, Nisa. Nah, saya usul untuk jalan tol seperti ini perlu dicek juga yang lain sesuai dengan umur bangunannya. Nah, kita cek FS-nya sehingga yang seperti ini tidak terjadi lagi begitu ya. Nah, kedua adalah kita lihat di bawah jalan tol itu, harusnya dengan mudah dilakukan pengawasan. Orang segan itu Nisa ke situ. Kenapa? Gelap, ya, kotor dan lain-lain, sehingga tidak dilakukan pengawasan secara visual, secara berkala. Nah, itu yang saya sebut sebagai momentum tadi, Mhm. Padahal sehingga harusnya ada ya terbuka Pak ya? ruang, ya. Harusnya ada Betul, betul. pemeliharaan secara berkala ya? Ini Iya, adalah hal yang iya betul. lumrah ya? Dan kemudian ini tantangan bagi jalan tol ataupun infrastruktur yang baru yang lain, Nisa. Ya, supaya ke depan penguatan-penguatan ini tidak mengurangi kemampuan dari elemen struktur menahan beban.
Demikian. Oke, tadi sempat saya potong, boleh Anda jelaskan kembali kalau penggantiannya menggunakan tadi fiber polimer, apakah ini sudah tepat? Kalau memang butuh pemeliharaan, perlu ada penggantian secara menyeluruh, menurut Anda berapa lama waktu yang diperlukan? Ya, secara akademik penggunaan fiber polimer perlu dikaji dari desain yang awal. Awalnya kan menggunakan plat. Kemudian menggunakan fiber polimer itu harus dikaji dulu desainnya, Nisa. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti, namun kenapa menggunakan pemilihan bahan tersebut? Tentunya yang pertama, prinsipnya tidak mengurangi kemampuan keamanan dalam menanggung beban struktur yang ada. Kedua, seharusnya kuat dan tahan lama, betul ya? Sehingga umurnya cukup panjang. Itu Yang idealnya. ketiga adalah mudah dilakukan perawatan, ya, dan tidak mudah untuk dilakukan pencurian seperti ini. Sehingga pemasangannya metodenya seperti apa, dengan baut kah atau seperti apa itu juga perlu dipertimbangkan lebih baik ke depan. Yang terakhir adalah karena yang lain menggunakan plat bonding, yang lain menggunakan plat, ini menggunakan polimer, itu pertanyaan kemampuan terhadap perbedaan bahan itu menjadi menarik. Jadi ini perlu juga satu pemikiran yang sama sehingga risikonya sama dapat ditopang oleh struktur. Bicara risiko Pak, artinya kan keselamatan menjadi hal yang penting. Dalam kasus seperti ini, Pasti. apa yang menjadi perhatian utama agar tidak memberikan resiko bagi pengendara? Ya, yang menjadi utama adalah keselamatan tentunya. Jadi struktur bangunan jalan ini dapat melayani fungsi ya transportasi dan mengamankan, menyelamatkan masyarakat yang menggunakan ini. Yang kedua, prinsip struktur seperti ini juga sebenarnya dapat dievaluasi secara visual. Terjadi pergeseran, pergerakan, mungkin dengan plat bonding ini juga menjadi satu sistem yang nanti bisa melihat adanya pergeseran ataupun perubahan dari deformasi elemen struktur, sehingga bisa terlihat begitu. Jadi ini memang sesuatu yang menjadi utama ketika struktur jalan digunakan untuk melayani transportasi. Demikian. Saatnya untuk dikaji ulang. Terima kasih Pak Marlian Ronald sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Pak.